sekali lagi ya. Shalom Rebot Kids. Wah, adik-adik di rumah udah semangat banget nih Kak Elsha. Masa sih? Waduh, Kak Elsha gak percaya nih adik-adik. Sekali lagi ya. Shalom Rebot Kids. Wow, adik-adik semuanya udah semangat banget. Iya dong Kak Elsha. By the way, Kak Elsha bawa apa sih itu? Oh ini hand sanitizer Kak Emi. Itu buat apa sih? Ini fungsinya untuk membersihkan tangan kita. Sini deh Kak Emi, coba deh. Boleh. Wow. Tuh, bersih kan? Iya banget nih, bersih banget nih. Oh ya, aku juga bawa sesuatu nih. Jeng jeng. Wow, apa itu Kak Emi? Ini namanya masker. Fungsinya untuk melindungi kita dari virus-virus. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah. Bener banget, dan adik-adik juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Benar banget Kak Elsha. Adik-adik pasti udah gak sabar banget kan mau sekolah minggu. Tapi sebelum itu kakak mau ingetin lagi nih ayat hafalan minggu lalu dari Filipi 2 ayat 8. Sama-sama kita baca ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu Kak Emi. Oke. Yuk adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih jaga kami, Tuhan memberkati kami sangat bersyukur Tuhan. Bapak, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan dimanapun adik-adik kami berada. Tuhan juga berkati Kak Emi, berkati Kak Elsha, berkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan, berkati Kak Hansen juga, dan berkati semua adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Yuk adik-adik semuanya yang sudah siap bersorak-sorai buat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hari
kita sudah bersuka cita memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati buat menyembah Tuhan Yesus, buat mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dari awal ya. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, sama-sama kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta Tuhan, buat kami Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati kami, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membagikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, kakak mau tanya, sudah pada mandi apa belum ini? Ayo, walaupun kita gerejanya online, tapi adik-adik juga harus siap untuk beribadah ya. Sekarang kita mau dengarkan cerita yang kakak kasih judul Love the Soul. Nah, kalau bulan ini kita sudah memperingati 2 hari besar, tahu nggak? Masih ingat nggak apa itu? Yang pertama adalah Jumat Agung, lalu yang kedua adalah Hari Paskah. Betul sekali. Nah, kita tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita semua, untuk semua orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus rindu semua orang diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak mau orang-orang itu merasakan derita di kayu salib, masuk neraka. Tuhan Yesus nggak mau seperti itu ya.
Jadi Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk manusia agar manusia bisa selamat. Jadi kita juga harus punya kerinduan seperti itu ya adik-adik. Tidak hanya berdoa untuk teman-teman kita, tapi kita juga harus menginjili mereka. Menginjili itu apa ya Kak? Menginjili itu kita harus menceritakan kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu baik untuk kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga mati di kayu salib untuk menebus dosanya semua orang. Semua orang ya adik-adik ya, nggak cuma buat kakak aja, nggak cuma buat adik-adik aja, tapi buat semua orang. Tapi itu tergantung dari manusianya, dari orangnya. Mereka mau percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak percaya, ya dosa-dosa mereka tidak bisa dihapuskan. Tapi kalau orang-orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti mereka akan diselamatkan ya. Nah contohnya nih ya adik-adik, ingat nggak Petrus itu yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali itu ya. Nah Petrus itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Petrus sudah minta ampun, sudah minta maaf, dan otomatis semua dosanya dihapuskan. Tapi bagaimana ya kalau misalnya orang-orang yang bukan bangsa Israel, yang mereka tidak percaya siapa ya Tuhan Yesus itu ya? Nah, contohnya seperti Kornelius. Jadi Kornelius ini bukan bangsa Israel dan dia dianggap kafir. Kafir itu apa? Penyembah berhala dan dianggap tidak kudus oleh bangsa Israel pada zaman itu. Jadi Petrus mendapatkan penglihatan binatang-binatang yang najis gitu ya. Tapi di sini kakak bilang sekali lagi ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin adik-adik tidak sukai. Ada nggak adik-adik mungkin nggak suka sama, aku nggak suka sama teman yang ini karena mungkin dia nggak enak diajak mainnya atau yang lain gitu ya. Nah Tuhan Yesus itu juga sayang kepada mereka. Jadi semua orang perlu tahu ya Tuhan Yesus itu siapa sih. Nah tapi kalau mereka tidak ada yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana ya caranya orang itu bisa kenal sama Tuhan kita? Nah biasanya orang-orang itu cuma tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah nabi atau tokoh agama, bukan Tuhan yang harus disembah. Jadi itu tugas kita semua adik-adik, tugasnya kakak, tugasnya adik-adik semua yang ada di rumah ya. Kita harus memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita tentang siapa sih Tuhan Yesus ini. Mungkin adik-adik bisa cerita ke teman-teman sekolah atau teman-teman main gitu ya. Caranya gimana ya memberitahukan cinta kasih-Nya Tuhan ini? Nah, adik-adik bisa lakukan dengan perbuatan baik kita ya. Adik-adik juga harus memberikan sikap yang baik juga kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah baik sama mereka, otomatis mereka mau mendengarkan kesaksian kita. Jadi, kalau perbuatan kita tidak baik, ya orang-orang pasti nggak mau ya deket-deket sama kita ya. Apalagi nih di masa COVID ini ya, adik-adik harus memperhatikan teman-temannya adik-adik. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa ketemu ya dengan teman-teman, tapi kakak tahu pasti adik-adik semuanya online class, betul nggak? Nah dari online class itu adik-adik bisa tanya gimana kabarnya teman-teman, atau mungkin yang sudah punya handphone mungkin bisa chatting dari WhatsApp atau SMS gitu ya. Tanyakan kabarnya mereka bagaimana. Adik-adik bisa menunjukkan perhatian juga kepada mereka. Nah, kalau misalnya adik-adik mau mendoakan teman-temannya yang dalam kesusahan, wah, itu sangat bagus banget ya. Tapi kalau misalnya adik-adik bisa menolong atau mungkin temannya butuh bantuan, boleh banget untuk menolong mereka ya. Nah, di sini Tuhan Yesus itu tidak hanya bilang kasihan aja kepada orang-orang yang belum percaya gitu ya. Tuhan Yesus nggak cuma bilang, aduh kasihan ya orang itu belum diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus itu bertindak.
Tuhan Yesus tuh ambil langkah ya, yaitu seperti apa? Mati di kayu salib untuk menebus semua orang yang ada di dunia ini. Seperti itu. Jadi kita semuanya, adik-adik juga yang ada di rumah juga nggak boleh hanya cuma aduh kasihan temanku belum percaya Tuhan, aduh yang ini belum percaya Tuhan. Tapi adik-adik harus ya, dari sekarang kita harus menceritakan kisah cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada kita, agar semua orang itu bisa kenal siapa Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik, nah contohnya nih kakak punya cerita ya. Di sini ada 2 orang. Yang pertama kakak kasih nama kakak Amel. Jadi kakak Amel ini waktu itu lagi mendaki gunung. Nah adik-adik pernah nggak mendaki gunung? Mungkin sama papa, sama mama ya. Nah jadi kakak Amel ini waktu itu lagi mendaki gunung yang jalannya itu ternyata berbahaya. Ada longsor, ada binatang-binatang buasnya gitu ya kalau di hutan, di gunung gitu ya. Nah lalu ada kakak kedua namanya kakak Belinda. Nah kakak Belinda ini kasih tahu ke kakak Amel kalau Amel, sini Mel, itu jalannya berbahaya, kamu jangan ke situ, nanti kamu mungkin ya dimakan sama singa. Nah itu berbahaya, kamu jangan lewat situ. Nah akhirnya kakak Belinda kasih peta. Ini loh jalannya mendaki gunung yang lebih gampang, yang pasti lebih aman daripada jalan yang kamu mau lewati tadi. Nah di sini kakak Belinda juga mendapatkan peta dari orang yang sudah pernah ke gunung itu sebelumnya. Jadi kakak Amel bilang, waduh terima kasih ya Belinda, kamu sudah kasih aku peta, jadi aku tidak tersesat lagi, aku bisa naik gunung dengan aman, dengan selamat, seperti itu. Nah ini contohnya ya adik-adik ya, kita di sini sudah punya pemandu jalan kita ke surga. Siapa itu? Siapa yo? Yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang tahu persis gimana sih jalannya menuju surga, caranya seperti apa. Nah hanya Tuhan Yesus yang tahu. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin menyesatkan kita, nggak mungkin memberikan jalan yang salah kepada kita ya. Nah karena Tuhan Yesus tinggal di surga. Nah jadi Tuhan Yesus memberikan peta kepada kita. Apa ya kira-kira petanya? Alkitab. Nah adik-adik punya Alkitab nggak di rumah atau mungkin di handphone gitu ya. Itu adalah peta kita menuju surga adik-adik. Jadi kita harus memberitahukan kepada orang lain, kepada teman-teman atau siapapun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar semua orang bisa masuk surga dan juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu ya adik-adik ya. Sip. Nah sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Yuk dibuka dulu sekarang Alkitabnya. Cari Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Ya, isinya adalah Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, diingat-ingat ya adik-adik ya, dicatat juga. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Tutup mata semuanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami sebagai orang percaya, kami mau semua orang diselamatkan. Ini tugas kami ya Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan bersatu agar kami dapat menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu dimanapun kami berada, iringi selalu langkah kami berada. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye adik-adik, selamat hari Minggu.